Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Pecatur gondrong asal Hungaria, Richard Rapport mengalahkan Magnus Carlsen hanya dalam 23 langkah. Game ini terjadi pada FIDE World Rapid and Blitz Team Championship. Magnus memulai permainan dengan E4 dan Rapport membawa permainan menuju Caro-Kann defense. Kemudian D4 didorong dan D5. Magnus memilih untuk memainkan varian pertukaran. Setelah pion makan pion, pion makan pion, lalu gajah D3 mengontrol petak terang. Rapport mengembangkan kuda F6 bersiap menempatkan gajah untuk menyerang menteri. Namun Magnus langsung mencegah dengan pion H3. Setelah itu, kuda C6 menyerang pion dan pion dijaga. Richard Rapport langsung membuat dobrakan dengan E5 bersiap untuk mendorong pion. Kemudian pion makan pion, lalu kuda makan pion sambil menyerang gajah. Magnus Carlsen tidak menyelamatkan gajah. Dia memilih untuk membawa menteri ke E2 mempining kuda. Dan di posisi ini Richard Rapport memainkan langkah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kuda E4. Richard Rapport tidak takut dengan ancaman F3. Jika di posisi ini Magnus mendorong F3, maka akan dibalas dengan kuda makan gajah, skak. Setelah menteri makan kuda, maka menteri H4 kembali skak. Ada dua pilihan bagi putih. Jika raja langsung lari ke petak E2, maka kuda G3 kembali skak. Raja D1, kuda makan benteng. Selanjutnya akan mengancam royal fork. Hitam tentu saja akan menang. Jika putih tidak melarikan raja dan memilih pion G3, hal ini akan dibalas dengan menteri makan pion kembali skak. Raja ke E2, menteri G2, skak dan juga menyerang benteng. Setelah raja pindah ke E1, menteri makan benteng dan mengancam kuda. Hitam unggul begitu banyak materi. Kita kembali pada game sesungguhnya. Magnus membalas dengan gajah B5, skak, lalu Rapport mengadu gajah. Kemudian kuda F3 dikembangkan, menantang pertukaran kuda. Namun kuda ditarik mundur ke petak G6. Setelah itu Magnus mengeluarkan gajah petak gelap dan diikuti pula oleh Rapport mengeluarkan gajah petak gelap. Sekarang Rapport siap untuk rokade. Magnus di posisi ini tidak rokade. Dia memilih untuk mengembangkan kuda ke D2 dan Rapport langsung rokade mengamankan raja. Setelah itu gajah makan gajah, lalu menteri makan gajah. Di posisi ini Magnus mengaktifkan benteng ke petak D1 membayang-bayangi menteri hitam. Rapport memilih untuk membawa benteng F ke petak D8 yang juga membayang-bayangi menteri dan raja Magnus. Setelah itu terjadi pertukaran kuda makan kuda. Rapport memilih untuk mengambil kuda dengan benteng. Lalu kuda ke G5 mengancam benteng. Di posisi ini Richard Rapport menyerang balik dengan kuda F4 menyerang menteri dan juga pion G. Magnus merespon dengan menteri F3. Sekarang kuda hitam dan bentengnya
berada dalam ancaman. Di posisi ini, Richard Rapport tidak menyelamatkan benteng ataupun kudanya. Dia memainkan sebuah langkah brilian. Menteri B5. Hal ini membuat Magnus belum bisa untuk rokade. Kalau di posisi ini kuda makan benteng, maka akan dibalas dengan pion makan kuda menyerang menteri. Menteri bisa lari ke petak G4, namun H5 kembali menyerang menteri. Menteri makan pion, tentu saja maka kuda makan menteri. Jika menteri lari ke petak G3, maka menteri E2 skakmat. Atau jika gajah makan kuda, maka pion makan menteri. Setelah gajah makan gajah, benteng di 8. Ini akan memberikan keunggulan bagi hitam. Magnus melihat begitu banyak ancaman ke depannya, oleh karena itu dia mendorong G3. Setelah itu, Rapport membalas dengan mendorong F6 menyerang kuda. Pada posisi ini, jika kuda makan benteng, maka tentu saja dibalas dengan pion makan kuda menyerang menteri. Menteri harus dikorbankan. Jika misalnya menteri lari ke petak G4, maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah yang dimulai dengan kuda G2, skak. Raja dipaksa pindah ke D2. Setelah itu, menteri makan pion B2, skakmat. Magnus Carlsen rupanya tidak berani untuk mengambil benteng. Dia memilih pion makan kuda, sebuah kesalahan, kemudian dibalas dengan pion makan kuda. Setelah itu, Magnus kembali mengambil pion. Hal ini menyebabkan benteng ke F8 langsung menekan menteri dan pion yang ada di belakangnya. Magnus mencoba menarik mundur menteri ke petak G2, tetapi benteng ke F8 bersiap melakukan kombinasi. Di tengah tekanan waktu yang luar biasa, Magnus putus asa. Dia mencoba untuk mengadu menteri, namun menteri makan pion. Magnus betul-betul tersiksa. Setelah benteng ke D2, pada posisi ini pula Magnus langsung menyerah. Ini adalah posisi skakmat dalam 9 langkah. Jika game ini dilanjutkan, maka benteng makan gajah, skak. Setelah pion makan benteng, benteng makan pion, kembali skak. Raja lari ke petak B1 akan dibalas dengan menteri B1, skakmat. Jika raja lari ke petak F2, maka menteri makan benteng, skak. Setelah raja G1, benteng G3, skak. Menteri menutup skak, lalu menteri makan menteri, skakmat. Langkah terbaik pada posisi ini adalah menteri E2 menutup skak, namun menteri B1, skak. Setelah raja ke F2, gajah G3, skak. Jika sekarang raja makan benteng, maka menteri E4 adalah skakmat. Oleh karena itu, raja harus lari ke petak G2, kemudian menteri E4, skak. Raja terpaksa mundur ke petak G1. Hal ini akan dibalas dengan benteng makan menteri. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Benteng mungkin bisa mencegah, namun menteri makan benteng, skak. Setelah raja lari ke petak F1, menteri F2, skakmat. Sebuah game yang sangat luar biasa dari pecatur gondrong dan tampan asal Hungaria, Richard Rapport. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam, Gens Unasumus.